Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai patogenesis dan juga beberapa komplikasi maternal pada persalinan preterm atau prematur. Nah, ada beberapa faktor resiko atau predisposisi yang menyebabkan suatu persalinan preterm, yaitu yang pertama ada karena prosedur servikal, yang kedua ada infeksi genitourinary, yang ketiga ada pendarahan antepartum, ada penggunaan beberapa zat tertentu, ada karena stres, dan ada suatu abnormalitas dari uterus itu sendiri dan karena suatu genetik seperti itu. Nah, yang pertama untuk bagaimana kelainan atau predisposisi tentang cervical prosedur seperti yang kita tahu, contohnya yaitu konbiopsi atau cervical loop electrosurgical excision seperti itu, yang mana memindahkan suatu bagian jaringan daripada serviks yang akan menyebabkan suatu meningkatnya suatu jaringan parut di serviks, menurunnya serviks, stroma serviks, dan juga terjadi penurunan mukus, produksi mukus karena memang kelenjar servikalnya juga akan menurun, yang nantinya akan meningkatkan faktor infeksi, akan menyebabkan suatu reaksi inflamasi, dan apabila hal itu didorong juga dengan adanya peningkatan prostaglandin. Nah, peningkatan prostaglandin inilah akan menyebabkan suatu kondisi degradasi kolagen servikal yang akan menyebabkan suatu kondisi insufisiensi daripada servikal, yang mana nanti serviksnya sudah cepat membuka seperti itu. Nah, tetapi di sini termasuk dalam kondisi patologis, jadi dilatasinya patologis, dilatasi serviksnya. Nah, selain itu yang kedua karena infeksi, seperti yang kita tahu ada karena infeksi saluran atau traktus urinari, ada karena vaginosis bakterial, ada karena chorioamnionitis, ada karena memang abnormalitas dari vaginal flora seperti itu. Nah, yang mana akan menyebabkan suatu kondisi yang tidak seimbang di daerah vagina. Nah, hal itu dapat menyebabkan suatu kolonisasi bakteri yang jahat pastinya, atau non-flora normal, yang akan menyebabkan tingginya suatu enzim bakteri tersebut karena kolonisasi tersebut. Nah, hal itu dapat menyebabkan suatu reaksi imun. Nah, reaksi imun yang terlalu berlebih inilah akan menyebabkan suatu digesti daripada membran amnion, dan akan menyebabkan ruptur di daerah membran tersebut, dan akan terus menyebabkan preterm labor ini atau persalinan preterm. Nah, selanjutnya bisa predisposisi yang ketiga yaitu hemorrhage antepartum, yang mana di sini pendarahan antepartum dapat menyebabkan suatu peningkatan resiko abruption daripada plasenta, yang akan didorong dengan mekanisme peningkatan jaringan desidual faktor release, akan menyebabkan akan mengaktifkan suatu kaskade koagulasi seperti yang kita tahu, akan meningkatkan trombin, akan meningkatkan suatu enzim protease, yang mana nantinya juga protease ini akan menyebabkan suatu digesti dan akan menyebabkan ruptur di membran daripada amnion. Seperti itu. Nah, yang ketiga untuk penggunaan bahan-bahan tertentu yang pastinya mendorong atau meningkatkan faktor resiko daripada kehamilan, persalinan prematur ini, seperti kayak kita tahu merokok atau penggunaan kokain. Hal itu dapat menyebabkan suatu vasokonstriksi atau lebih mengecilnya sirkulasi daripada uterus, dan akan menyebabkan suatu disfungsi daripada endotelial di uterus. Nah, hal itu akan menyebabkan suatu pastinya kekurangan atau bisa kita katakan hipoperfusi dan juga iskemia di plasenta. Nah, iskemia di plasenta tersebut akan meningkatkan fetal adenocorticotropic hormone, yang mana apabila ACTH fetal ini meningkat, maka plasenta prostaglandin juga akan meningkat, dan akan menyebabkan suatu kondisi pengeluaran oksitosin yang berlebih, dan hal itu dapat menyebabkan uterus berkontraksi dan akan menyebabkan suatu keadaan preterm labor ini, atau persalinan kurang dari 37 minggu. Nah, untuk stres, seperti kita tahu, stres kan banyak
salah satunya malnutrisi, karena depresi seperti itu yang akan meningkatkan suatu hormon kortisol. Hormon kortisol inilah akan menyebabkan suatu kortikotropin di plasenta juga akan meningkat. Nah, ini lari-larinya juga nanti akan menghasilkan oksitosin yang akan meningkat dan akan berpengaruh di kontraksi dari uterus tersebut. Nah, untuk abnormalitas uterus ini juga bisa disebabkan salah satu kondisi seperti anomali daripada ductus Muelleri, ada juga septus uterus, ada karena suatu leiomioma yang mana akan menyebabkan suatu uh, meningkatnya pertumbuhan dari dan juga rapid growth excess blood supply di daerah situ karena kan di situ ada massa. Nah, yang mana di situ akan menyebabkan iskemi dan nekrosis di daerah janinnya ini sendiri. Nah, nekrosis ini terus-menerus terjadi secara masif, maka yang terjadi adalah prostaglandin akan meningkat, sitokin akan meningkat, reaksi imun terjadi di situ terus-menerus dan akan menyebabkan suatu sensitivitas daripada si mioma metrial ini. Nah, selain itu juga di sini ada salah satunya yaitu karena suatu volume uteri yang meningkat seperti pada multifetal pregnancy, seperti pada kehamilan kembar atau polyhydramnion seperti itu akan menyebabkan suatu uterusnya akan stretch atau meregang lebih banyak dan karena ini kan volume ya. Jadi dan akan upregulasi daripada reseptor-reseptor oksitosin. Lari-larinya juga akan menyebabkan produksi oksitosin akan terus meningkat. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir karena maternal genome atau bisa dikatakan genetik. Seperti kita tahu, mungkin ibunya keturunan daripada sebelumnya itu juga mengalami riwayat atau memiliki riwayat preterm atau bisa dikatakan persalinan prematur seperti itu sehingga akan menyebabkan faktor resiko itu akan meningkat. Tapi untuk secara mekanismenya sampai sekarang masih belum diketahui. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada patogenesis dan juga beberapa maternal komplikasi. Nah, untuk maternal komplikasinya sendiri mungkin di sini akan meningkatkan resiko preterm selanjutnya seperti itu untuk masa mendatang seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.